Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan siang hari ini di edisi hari Jumat pertama di bulan Ramadan di tahun ini, bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2023 Masehi atau 2 Ramadan 1444 Hijrah. Seperti biasanya, menyambung pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya dalam tayangan video yang telah kami tayangkan sebelumnya di channel YouTube kami, masih terkait puasa atau bab yang menerangkan tentang puasa berhubungan dengan seputar puasa ataupun siam yang dilakukan seputar bulan Ramadan. Meneruskan pembahasan kali ini masih di sekitar pembahasan puasa di kitab Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan Abu Dawud seperti ini kitabnya, di nomor hadis 2458 di subtopik yang ke-75. Halamannya kalau kitabnya sama di halaman 329 bagian kiri pertengahan. Langsung saja kita bacakan redaksi hadisnya. A'udzubillahi samilal-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-mar'at tasumu bi ghairi ibni zawjiha. Bab yang menjelaskan tentang puasanya seorang wanita yang berpuasa atau seorang istri yang berpuasa tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Al-Hasan ibnu Ali haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Hammam ibni Munabbah annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu jami'an. Mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka semuanya. Rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Abu Hurairah. Yaqulu, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biidni. Janganlah seorang perempuan itu berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya tanpa dengan seizinnya. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Ghaira Ramadhana, kecuali puasa Ramadan. Jadi tidaklah wanita itu berpuasa kecuali sudah mendapatkan izin dari suaminya. Jadi janganlah seorang perempuan itu berpuasa kecuali dia mendapatkan izinnya jika suaminya berada di sisinya. Kecuali puasa Ramadan, karena puasa Ramadan sifatnya wajib, ya kan? Wala ta'dhanu fi baitihi. Janganlah seorang wanita memasukkan orang lain atau laki-laki ke dalam rumahnya, bahwa syahidun illa biidni, sedangkan suaminya ada di sisinya tanpa seizin suaminya. Atau dalam ini yang lain, janganlah perempuan itu memasukkan laki-laki atau orang lain yang dibenci oleh suaminya ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Jadi ini bagian juga dari adab-adab ketika seorang istri berada di rumah dan suaminya sedang di luar ataupun suami sedang di sisinya. Tidak diperbolehkan memasukkan orang lain atau laki-laki yang dibenci atau tidak disukai oleh suaminya. Adapun puasa yang dimaksud tadi, yang dilarang wanita untuk melakukan puasa sedangkan suaminya ada di sisinya, dia berpuasa tanpa izin suaminya, maka yang dimaksud adalah puasa sunnah. Dan dalam poin yang lain yang perlu digarisbawahi adalah ketika seorang istri berpuasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis yang bukan mengqadha kewajiban hutang puasa di bulan Ramadan, maka ketika suaminya berada di sisinya dan suaminya menghendakinya, maka dia lebih utama untuk membatalkan puasa sunnah tadi dan melayani apa yang dikehendaki oleh suaminya. Jadi seorang wanita yang sudah berstatus sebagai seorang istri, dia lebih utama taat kepada suaminya dibandingkan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Contohnya salah satunya adalah berpuasa sunnah di luar bulan Ramadan, bukan mengqadha hutang puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah, dia sedang mengerjakan, umpamanya berjalan setengah hari, suaminya berada di sisinya atau suami baru pulang,
sedangkan suaminya tidak mengetahui istrinya sedang berpuasa, suaminya menghendaki terhadap istrinya, maka istrinya lebih utama untuk membatalkan puasa dan melayani yang dikehendaki oleh suaminya tersebut. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kaum hawa ataupun kaum ibu-ibu, para ahwat tentunya yang sudah berstatus sebagai seorang istri, maka kewajiban taat kepada suami itu diutamakan dibandingkan mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan. Tentunya dalam poin-poin tertentu bukan berarti wanita harus sepenuhnya meninggalkan amalan sunnah. Masih banyak amalan lain yang bisa dikerjakan, tidak hanya puasa. Namun untuk puasa, khususnya puasa sunnah, harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika suaminya memberikan izin, silakan puasa sunnah, ayamul bid misalnya, atau Senin, Kamis. Tapi jika suaminya tidak mengizinkan, maka lebih utama walaupun sudah berpuasa, sudah makan sahur di waktu sebelum fajar, sedangkan puasanya puasa sunnah, maka lebih utama dia membatalkan puasanya, mentaati perintah suaminya. Walaupun suaminya mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu bermasalah dengan sholatnya dan sebagainya, teman ketaatan terhadap suami mutlak adanya, karena seluruh dosa istri ditanggung oleh suaminya. Maka dalam sebuah hadis pun Rasulullah bersabda, jika diperbolehkan seorang hamba itu bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti aku perintahkan agar istri itu, para istri bersujud kepada suaminya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua di hari Ramadan yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan ampunan kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, sebagaimana janjinya, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan ihtisab, dengan perlindungan terhadap kesalahannya, maka gubarallahu ma taqaddama min zambi, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah lalu. Mudah-mudahan kita bagian dari yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu mendapatkan ampunan Allah. Dari awal Ramadan sampai Ramadan kita sama-sama berdoa agar tetap semangat supaya ibadahnya tidak turun ketika di akhir-akhir Ramadan, terpancing atau terpicu beberapa yang disibukkan dengan persiapan di menghadapi hari raya Idul Fitri. Tidak salah persiapan menghadapi Idul Fitri, tetapi jangan sampai melupakan keutamaan-keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan itu. Bisa jadi keutamaan itu tidak kita jumpai di tahun-tahun yang akan datang, akan kita hadapi. Bisa jadi kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan tahun depan datang kembali. Itu saja dari saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.